Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 April bertempat di Pondok Pesantren Al Jalil. Saya Babe Aldo dan tim pengacara, juga ada wali santri dan juga ada santrinya, berkumpul bersama untuk menyatakan pernyataan resmi dalam press release dalam konferensi pers ini, yang mana video ini akan menjadi dasar kami dalam bertindak apa yang akan kami lakukan dan apa yang telah kami lakukan sehubungan dengan kasus yang menimpa Kiai Fahim Mawardi yang dari mulai Januari itu ya. Dari Januari kasusnya berkembang sampai hari ini. Alhamdulillah di tanggal 6 April ini mulai terkuak semua. Babe dari awal kasus ini menyelidiki dengan pelan-pelan, karena di sini menyangkut ada korban, dan korban ada di belakang ya. Ini 3 orang korban dari santri yang belajar di Pondok Pesantren Al Jalil. Usianya ada yang 16, ada yang 17, ada yang 19 tahun. Permasalahan ini alhamdulillah selama 2 bulan Babe mendampingi dengan tim kuasa hukum Babe, para santri dan keluarganya. Mereka akhirnya berani untuk bisa menyatakan kebenaran yang mereka yakini. Di sini Babe memegang ada surat pernyataan dari santri dan wali santri juga ya, yang nanti akan dibacakan. Pernyataannya diwakili oleh salah seorang wali santri ya, karena memang permasalahan ini kami duga kuat. Ini adalah permasalahan yang apa ya? Ini ditutupi, ada yang ditutupi, ada yang direkayasa. Dugaan kuat itu muncul setelah adanya pengakuan dari para santri. Nah, sebelum kita masuk ke pernyataan para santri, alhamdulillah kita tadi barusan mendengarkan azan, makanya itu tadi di-cut. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan para santri ya, para santri. Alhamdulillah, gue mau nanya para santri dulu ini biar jelas. Babe mau nanya sama kalian nak, apakah kalian sesuai dengan pernyataan ini, kalian pernah dicabuli oleh Kiai Fahim nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Apakah kalian keberatan tentang kejadian ini? Pemeriksaannya, visumnya, apakah kalian keberatan? Keberatan. Apa yang membuat kalian keberatan? Karena kita tidak merasa dicabuli, tapi kita dipaksa untuk mengaku dicabuli. Mengaku dicabuli. Ada pemaksaan itu, kalian tahu dipaksa mengaku itu setelah apa? BAP. Waktu BAP. Kalian baca BAP-nya? Baca. Baca. Di dalam kalimat BAP itu ada kalimat kalian dicabuli? Ada. Waktu itu kalian baca itu, kalian nggak protes? Sudah protes. Protes ya? Iya. Protes. Iya. Apa kata mereka? Mau diganti setelahnya tanda tangan. Mau diganti Setelahnya tanda tangan. Oke. Itu catatan, satu catatan ya pemirsa, satu catatan. Ya, kita underline itu. Ya, ada pernyataan bahwasannya akan diganti setelah tanda tangan. Yang pertama. Keberatan yang kedua, bagaimana proses visum terjadi? Apakah kalian keberatan di situ? Keberatan. Apa yang menjadi keberatan kalian? Karena meriksa itu adalah lawan jenis. Lawan jenis. Mereka pakai alat atau pakai tangan? Pakai tangan. Apakah dengan perbuatan mereka ini kalian berharap ada tindakan hukuman yang setimpal bagi mereka? Iya. Oke. Dan yang membuat kalian menjalani ini semua, apakah kalian juga akan menggugat mereka, melaporkan mereka? Iya. Nah, alhamdulillah. Ini kalian tidak ada paksaan ya nak? Iya. Nggak ada ya, nggak ada paksaan sama sekali. Dan alhamdulillah, ini kita udah dengar tadi pernyataan mereka langsung. Dan kami akan melakukan tindakan hukum. Karena ini Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda kepada seluruh rakyat Indonesia. Mau dia ulama, mau dia habaib, mau dia santri, mau dia rakyat biasa, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, semua haknya semua sama di mata hukum. Jadi dengan adanya tindakan ini selama 2 bulan kami mendampingi mereka, mengembalikan perasaan trauma. Nih supaya kalian
dengar sendiri, bukan Babe ngarang. Apakah kalian waktu kejadian pertama ini kalian sempat mengalami trauma? Iya. Ya. Iya. Kalian ketakutan? Kalian didatangi aparat ke rumah? Iya. Loh, apakah ada tindakan aparat untuk memaksa kalian BAP begitu ada? Ada. Iya, dengan berbagai macam. Iya. Bahkan nanti ada orang tua wali santri nih, saya mau tanya. Iya. Setelah kejadian masih adakah aparat datang ke rumah? Waktu Fahim udah di tentara, udah di penjara. Waktu itu ada. Lihat bagaimana kejadian ini sangat diduga kuat adanya sesuatu yang salah dalam tanda kutip. Namun kita semuanya tetap memakai asas praduga tak bersalah. Maka dari itu kami malam ini konferensi pers ini untuk menyatakan bahwasanya kami akan melaporkan ini ke Polres Jember. Kami berharap Polres Jember mau menerima laporan kami. Dan ini diwakili salah satu orang tua wali santri. Silakan membacakan pernyataan orang tua wali santri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan adanya pemberitaan di media cetak, online, media sosial, dan media televisi nasional terkait dengan permasalahan adanya pencabulan di Pondok Pesantren Al-Jalil 2 yang beralamat di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Selaku orang tua wali santri dan mewakili anak-anak saya yang wali santrinya belum hadir, saya sebagai perwakilan menyatakan: 1. Tidak pernah mendengarkan anak mengeluh tentang adanya pencabulan atau pelecehan selama berada di Pondok Pesantren Al-Jalil 2 yang beralamat di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. 2. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai orang tua sangat-sangat keberatan dan tidak terima akan semua tindakan yang dilakukan oleh Himatul Aliyah terhadap anak saya yang mengakibatkan trauma dan rasa ketakutan dikarenakan anak saya dipaksa untuk menghadap ke Polres dan melaksanakan visum dengan cara memasukkan tangan ke alat kemaluan atau alat vital yang dilakukan oleh petugas laki-laki di Rumah Sakit Subandi tanpa adanya pemberitahuan terhadap saya serta tidak adanya pendamping dari saya sebagai orang tua. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan sadar-sadarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak sebagai perwakilan orang tua santri. Ya. Apakah dengan keberatan Bapak setuju kalau dengan menguasakan kuasa hukum ini kepada timnya Babe Aldo untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan berikutnya? Sangat-sangat setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya pemirsa semua yang nonton ini, ya, kami berharap kami akan segera menyusun. Tim ini akan kami susun dan kami akan segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Yang pertama kami akan mencoba melapor ke Polres Jember. Mudah-mudahan di Polres Jember sudah bisa diterima dan ditindaklanjuti. Tapi surat ini kita akan berusaha terus. Kami berharapnya Polres Jember mau menerima. Tapi kalau tidak diterima, kami akan coba membawa ini sampai ke Polda, mungkin ke Mabes Polri. Karena masalah ini kami duga kuat ini ada sesuatu di sini. Kenapa ini anak-anak? Boleh diceritakan dikit, nak? Kalian mengulangi lagi ya. Maaf ya, Babe minta maaf karena Babe tahu ini menimbulkan rasa trauma di hati kalian. Kalian dibawa ke kantor polisi itu jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam. Ya. Habis gitu visumnya dari jam 1 malam itu dibawa ke rumah sakit langsung? Iya. Dari jam 3 sore dibawa ke kantor polisi di BAP sampai jam 1 malam. Dari jam 1 malam langsung ke rumah sakit. Iya. Terus di visumnya jam berapa? Jam 3 sore. Jam 24 jam. Kalian waktu itu didampingi orang tua? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kalian kalau masih punya hati, ya kalau kalian masih punya hati, tolong. Ini masalah bukan masalah kecil. Mereka masih punya masa depan.
Rasa trauma mereka ini akan berkepanjangan. Apalagi mereka akan dicap sebagai korban cabul. Itu bukan, di dalam hukum Indonesia korban perkosaan saja itu dilindungi. Ya, karena ada rasa trauma. Bagaimana mereka yang benar-benar, kalian tidak pernah dicabuli ya? Enggak pernah. Mereka merasa tidak pernah dicabuli, lalu mereka dicap sebagai korban cabul karena kasus ini. Itu traumanya akan seumur hidup apabila masalah ini tidak clear. Jadi kita seperti ini untuk membersihkan nama mereka. Mereka masih panjang. Urusan Kiai Fahim dengan istrinya itu kami nggak mau ikut campur. Itu urusan rumah tangga. Iya. Tapi tolong jangan sampai mengorbankan para santri, jangan sampai mengorbankan masa depan para santri. Itu kurang ajar namanya. Dan kami akan mengambil tindakan hukum, dan kami berharap betul aparat kepolisian, khususnya Polres Jember, dengan adanya konferensi pers ini, insya Allah kami segera akan melaporkan. Kami sedang mengumpulkan bukti-buktinya semuanya. Dan yang paling utama adalah kesaksian para korban. Andai kata kalian melapor ke kantor polisi, kalian siap lagi untuk datang ke kantor polisi sekarang? Siap. Kalian siap? Siap. Kalian tidak takut? Enggak. Alhamdulillah. Waktu awal kemarin kalian takut? Takut. Takut. Sekarang nggak takut ya? Enggak. Jangan takut, nah, ada babe. Ya, dan sekarang kita akan dengarkan pernyataan dari perwakilan kuasa hukum kami, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum daripada anak-anak yang ditunjuk oleh Bapak Aldo, langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan adalah apa yang menjadi keinginan klien kami. Jadi kami sebagai seorang lawyer atau sebagai pengacara, apa keinginan klien, kita sebagai penjembatan atau pembela daripada hak-hak mereka di mata hukum, maka akan kami lakukan. Dan yang kedua, alhamdulillah sudah tertuang dalam surat kuasa khusus yang mana beliau, anak-anak ini melalui Bapak Aldo sudah menunjuk kami, dan kami sedang mengumpulkan semua alat-alat yang mana sebagai alat-alat bukti itu nantinya untuk bisa sebagai pelampiran daripada pelaporan kami. Dan insya Allah sudah kami jadwalkan ya Beh, insya Allah secepatnya manakala kita sedang menyusun apa yang harus mereka sebagai hak di mata hukum sebagai warga negara Indonesia. Kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan semua warga negara Indonesia di mata hukum sama. Demikian dari kami selaku kuasa hukum dari anak-anak. Terima kasih. Kami mohon doa restunya. Kami ingin kebenaran tetap kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, saya mau nanya dulu sama Pak Iwan. Iya, ya, apakah yang dialami anak-anak ini ada diduga unsur pidana yang bisa dilaporkan? Ada, Beh. Apa aja itu? Satu, adanya paksaan daripada mereka anak-anak dibawa ke kantor polisi tanpa ada pemberitahuan kepada orang tua. Satu, mereka masih punya orang tua. Apapun itu, anak-anak tetap masih bergantung terhadap orang tua. Minimal ada informasi terhadap orang tua. Dan itu ada ya, sebagian ada yang dapat informasi ya, ada yang artinya dengan cara yang apa? Ada suratnya itu menyusul kayaknya. Oh gitu. Iya, ya, ada suratnya menyusul. Itu jangan sampai salah kita. Ya, ada. Cuman dalam proses ini saya melihat yang paling utama adalah perilaku visum. Ya. Dan apakah itu memenuhi unsur pidana kalau itu? Bisa memenuhi, baik, karena di dalam visum itu ada aturannya. Oke, siap. Ada aspek-aspek yang harus diketahui oleh anak-anak juga, walaupun anak-anak ini di bawah umur, minimal dibacakan aspek itu. Ya, tidak langsung melakukan tindakan. Ya, dalam ilmu kesehatan itu ada namanya informed consent. Ya, informed consent itu adalah hak pasien untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga medis. Itu namanya informed consent. Ya, itu ada memang. Dan itu apakah, saya mau nanya sama anak-anak, kalian dikasih tahu nggak bahwa visum itu mestinya pakai alat, bukan pakai tangan? Enggak. Langsung dilakukan gitu aja? Iya. Masya Allah. Nah itu siap-siap deh lu. Dan gue mau nanya nih, kan ini pemberitaan di media sosial banyak, media online banyak tentang ini. Apakah orang-orang yang memberitakan dan yang menyebabkan pemberitaan ini dan yang menyatakan juga bisa kita laporkan? Bisa, sangat-sangat bisa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iwan.
Jadi nggak usah lama-lama. Mudah-mudahan dari konferensi pers ini bisa membuka mata kita semuanya. Ya, sekali lagi. Kiai Fahim Mawardi sekarang sudah P21 lagi nunggu jadwal sidang. Kita nggak ada urusan sama itu. Biarkan itu proses hukum berjalan. Fahim dan pengacaranya Fahim. Ya, yang kami lindungi di sini, yang kami perhatikan sekali di sini adalah korban, karena mereka masih punya masa depan dan mereka mengalami trauma yang mendalam. Bahkan kami akan menyiapkan selama 2 bulan ini, kami menyiapkan tenaga-tenaga psikologis untuk mengembalikan rasa trauma. Alhamdulillah setelah 2 bulan sama Babe kalian masih trauma? Enggak. Sekarang berani bersuara ya? Berani. Kalian akan hadapi nih ya? Iya. Baiklah kalau begitu pemirsa semuanya, konferensi pers atau pers rilis ini kami gunakan secara sadar sebagai informasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga bisa menjadi perhatian seluruh aparat kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, ya, bahwasanya ada terjadi kasus seperti ini dan kami akan melapor. Kami akan segera melapor ke Polres Jember. Mohon dapat atensi khusus dari Kepolisian Resort Kota Jember agar laporan kami bisa ditindaklanjuti. Karena kami akan terus ini demi masa depan anak-anak. Sekali lagi saya pertegas, kehadiran Babe Aldo di Jember ini bukan semata-mata urusan Kiai Fahim Mawardi, bukan, tapi lebih ke arah anak-anak ini. Buat kalian semuanya yang ikut turut serta diduga dalam perbuatan ini, demi Allah bersiaplah kalian. Kami tidak akan berhenti sampai kalian juga merasakan akibatnya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu berjuang untuk rakyat biasa sampai nyawa tiada. Mohon diri, mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.